Kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak. Lek mereka nyacat ya kita juga nyacat, nggak usah cacat-cacatan. Sakotot min ainillah. Lebih baik kita saling tarahum wattafadul. Itu di akhir-akhir zaman seperti ini ngapain kita tukaran? Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Kalau kamu diajari benci sama baik, insya Allah kiai model siapa, ketua organisasi apa, nggak usah diikuti. Wallahi kalau mau akan patah liku, celaka inti akan. Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Potongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Benarkah para habib turunan Yaman yang datang ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa untuk berdakwah? Narasi ini ditujukan untuk menanggapi seorang habib, Ketua Robitoh Alawiyah, yang berkoar-koar dengan semangat berapi-api mengatakan bahwa datuk mereka dahulu datang ke negeri ini untuk mencetak kiai dan ulama. Mari kita simak sebuah ulasan yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Badri. Namun harus diingat, tanggapan ini diharapkan bisa menjadi kajian ilmu dan ditulis bukan dimaksudkan untuk kebencian. Bagi Anda yang ingin menanggapi, memberikan kritik, silahkan tanggapi, dan tentu saja harus dengan tanggapan yang argumentatif. Bagi Anda yang pernah belajar sejarah dan sosiologi, tentu ini sangat baik untuk ditelaah kembali sejarah silam tanah negeri ini, agar kita semua mengerti dan tahu siapa kita sebenarnya. Begitu pula tanggapan dan pandangan para tokoh sejarah agar bisa mengungkap fakta sejarah yang sebenarnya yang selama ini ada catatannya namun tidak pernah diungkap di publik. Habib Taufik Assegaf Pasuruan, Ketua Rabitoh Alawiyah, dalam ceramahnya dengan berapi-api mengatakan bahwa datuk mereka datang ke tanah negeri Jawa telah banyak berjasa mencetak kiai. Ungkapan Habib Taufik tersebut juga ditulis dalam catatan Kiai Haji Ali Badri yang diungkap pada perdebatan seorang tokoh penulis buku dengan salah seorang Habib di Malang, Jawa Timur. Pengakuan Habib Taufik tersebut jelas bertentangan dengan fakta sejarah yang sesungguhnya. Habib Ja'far bin Syaihon Assegaf, yaitu kakek Habib Taufik itu sendiri, datang ke tanah Jawa pada tahun 1918. Habib Soleh Al-Hamid Tanggul juga datang ke tanah Jawa pada tahun 1921. Menurut catatan Kiai Haji Ali Badri, kedatangan mereka ke tanah Jawa mula-mula dimaksudkan untuk meredam konflik yang terjadi setiap saat antara kelompok mereka sendiri, yaitu Ba'alawi dengan kelompok Al-Irsyad. Konflik ini terjadi lantaran adanya perselisihan yang tak berkesudahan soal larangan pernikahan antar golongan mereka sendiri, yaitu Syarifah dengan non-Sayyid. Dalam hal ini, di kalangan mereka sendiri, ada yang sepakat dan ada yang menentang, sehingga memicu terjadinya beberapa konflik. Sebuah kitab Al-Istizadah, karangan Habib Abdurrahman Ubaidillah Assegaf, dalam kitab itu, sebenarnya banyak fakta-fakta sejarah kelam Ba'alawi dan kelompok Al-Irsyad, serta kelompok Arab lainnya. Namun dari beberapa keterangan yang diungkap dalam kitab itu, ada hal-hal yang tidak pantas untuk diungkap, yang dapat menimbulkan kesan negatif terhadap mereka.
Kitab Al-Istizadah, halaman 1375, Habib Abdurrahman Ubaidillah Assegaf menuliskan bahwa pada masa-masa terjadinya konflik, hampir semua Ba'alawi dan imigran Yaman lainnya sedang dalam kondisi akhlak yang terburuk. Sehingga banyak kalangan bangsa-bangsa Arab sendiri yang menilai bahwa kelompok-kelompok ini membuat bangsa mereka sendiri malu. Telah banyak ulama serta utusan raja-raja Arab yang datang ke tanah Jawa untuk mendamaikan mereka antara kelompok Ba'alawi dan Al-Irsyad. Bahkan, bukan hanya tokoh dan ulama, para habib dari Yaman pun, mereka datang untuk mendamaikan mereka, namun semuanya sia-sia alias gagal. Dari upaya tokoh-tokoh Arab serta Yaman sendiri untuk mendamaikan kedua belah pihak ini, justru saat itu, Robitoh Alawiyah dan anggota-anggotanya melakukan penentangan dan perlawanan keras terhadap para tokoh itu, serta membenci kaum Habaib Hadramaut yang datang dari Yaman. Penyebabnya, karena Habaib Hadramaut tidak mendukung pendapat Ba'alawi yang ada di Nusantara, bahwa Syarifah menikah dengan non-Sayyid, itu hukumnya tidak sah, sebagaimana fatwa Mufti Betawi, Habib Usman bin Yahya. Jadi, kelompok Habib Yaman yang datang ke tanah Jawa pada masa itu dimaksudkan untuk mendamaikan keluarga mereka sendiri yang tidak tahu malu bertikai di negeri orang. Namun, upaya semua para Habib itu gagal dalam misi mereka. Dari kegagalan ini, sebagian mereka pulang ke Yaman dengan tangan hampa dan sebagian lainnya menetap dan berteman dengan ulama pribumi. Sementara umat Islam pribumi saat itu sedang fokus untuk perjuangan kemerdekaan yang dipimpin oleh para kiai turunan Wali Songo. Pada saat itu, tanpa habaib dari Yaman pun, agama dan keilmuan umat Islam pribumi sudah berkembang, sudah sangat baik yang jauh sebelumnya sudah diajarkan oleh para Wali Songo. Konflik imigran Yaman itu membuat umat Islam pribumi sedikit terganggu. Setelah gagalnya misi para habaib itu, dan sebagian mereka tidak pulang ke gurun pasir tempat asal mereka, penduduk pribumi sangatlah toleran kepada mereka. Dengan senang hati, mereka diterima oleh para kiai lokal panutan umat Islam pribumi, yang notabene banyak dari kalangan mereka juga turunan Rasulullah non-Ba'alawi. Andai saja ulama dan kiai lokal tidak mau menerima keberadaan mereka, niscaya mereka juga akan kembali ke Yaman, gurun pasir tempat asal mereka, seperti yang lain. Walaupun fakta sejarah mencatat, para kiai lokal telah banyak diintimidasi kolonial Belanda, mereka dipaksa untuk menerima keberadaan kaum urban Yaman itu. Terutama para habib yang gagal misi dan tidak kembali ke Yaman. Tetapi, bagi ulama pribumi, tanpa faktor dipaksa oleh Belanda pun, mereka sungguh legowo menerima keberadaan mereka di tanah negeri ini. Dari itu, keturunan mereka seperti Habib Taufik Assegaf Pasuruan dan Habib-Habib lainnya seharusnya berterima kasih kepada kiai-kiai dan umat Islam pribumi. Bukan malah merasa dan mengaku-ngaku dirinya berjasa lewat kehidupan datuknya dulu yang justru bertolak belakang dengan fakta sejarah yang sebenarnya. Seandainya mereka tidak diterima oleh ulama pribumi, jelas habaib gagal misi itu yang dakwahnya ditolak oleh para Ba'alawi keluarga sendiri, itu dipastikan kembali ke Yaman, gurun pasir tempat asal mereka, dengan tangan hampa. Kalaupun mereka tidak kembali, bisa jadi mereka beralih profesi seperti ulama Ba'alawi yang lain, yang menurut Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, bahwa begitu mereka sampai di Jawa, mereka pun meninggalkan keilmuannya. Dalam catatan kaki, dalam kitab Al-Istizadah, halaman 1405 karangan Habib Abdurrahman Ubaidillah Assegaf menjelaskan, kelompok urban Yaman telah banyak yang meninggalkan keilmuannya. Faktanya adalah kalangan Ba'alawi sendiri, di mana hal ini dikutip oleh Kiai Haji Ali Badri dalam tulisannya, kalau Habib Taufik dan Habib lainnya ngotot bahwa datuk mereka datang ke tanah Jawa untuk mencetak kiai,
Itu artinya sama saja dengan mengatakan bahwa datuk mereka tidak punya malu atau tidak tahu malu. Sebab saat itu yang akhlaknya bobrok adalah keluarga mereka sendiri, yaitu Ba'alawi. Bagaimana bisa mereka yang bermasalah mau mengajari masyarakat negeri serta ulama pribumi? Kedatangan Mufti Hadromaut, Habib Abdullah bin Ubaidillah Assegaf, ke Tanah Jawa pada tahun 1916 adalah bermaksud untuk mendamaikan konflik urban Yaman di negeri Jawa. Dalam catatan Mufti Hadromaut itu, tidak ada sedikit pun catatan yang menyebut kontribusi perdamaian dari nama-nama besar Habaib Indonesia di zaman itu. Seperti Habib Ali Kuitang 1870-1968. Kemudian Abu Bakar Assegaf 1869-1900. Buah ungkapan emosional itu. Al-Qur'annya sudah jelas. Wala taqrabuz zina. Ojo cedek-cedek ang zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, sedangkan para syarifah ya, apabila dikawin oleh orang non Alawin ya, non Alawin ini tidak sah. Ya mungkin ada kitab seperti itu. Namun kalau saya sendiri kok keberatan kalau dikatakan tidak sah ya. Keberatan kalau dikatakan tidak sah ya. Kenapa? Karena arkanun nikah sah. Arkanun nikah kan sudah terpenuhi. Satu, ada ijab qabul, ada dua syahidin al-adilain ya. Kemudian itu ya 5 itu kan ya. Nah, masalah mukafa'ah hal ini perlu dikaji lebih dalam. Memang di dalam dari segi nasab memang tidak mukafa'ah, ya kan? Lebih tinggi seorang syarifahnya tadi. Namun kan bukan nasab saja yang dihitung oleh Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, wali hasabiha, wali dunyaha, wali diniha, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Nah, jadi kan ada seorang non Alawiyin ya, oke, ganteng wonge ya, alim, sugih, nasabnya baik, dari nasab orang-orang yang soleh ya. Kemudian syarifahnya cantik ya, terus keturunan memang Alawiyin sing memperjuangkan agama. Sebab ya nun sewu Alawiyin sendiri kan ya ada yang tidak mengindahkan agama ya. Jadi nilainya tidak sama loh ya. Dengan Alawiyin yang memang memperjuangkan agama, otomatis tidak sama. Saya fair ini ya. Ada syarifah cantik, kemudian hasab ya, nasabnya baik ya, kemudian kaya ya, kemudian agamanya kuat, dia enggak kufu namanya. Nah, kalau sekarang syarifahnya cantik ya, kemudian ya nasab jelas ya, tapi enggak anu dukun-dukun enggak begitu apa itu getol ke agama syiar agama tidak ya, tapi tetap nasab ya. Nah, kemudian nggak kaya ya, nggak kaya, banyak juga kan ya. Kemudian nggak alim ya, nggak alima, maka kan 4 lawan 2 kan. Ini menurut sebagian pendapat ya, ini yang mukafa'ah, karena yang laki-laki 4 kriteria, ganteng, hasab, kaya, alim, sedangkan yang satu syarifah dan nasab ya, cantik dan nasab, cantik dan nasab. Saya rasa bab mukafa'ah ini perlu dikaji kembali. Mukafa'ah itu artinya seimbang, keseimbangan. Kalau haram itu saya tidak bisa menjawab ya. Memang himbauan daripada kalangan mereka untuk mereka sendiri boleh. Kalau bisa syarifah jangan ya, jangan kawin dengan non Alawi. Nah, itu boleh saja, tidak ada larangan. Lagi pula apa itu habaib awal dulu kesini kan ya juga kawin sama pribumi.
Apakah setelah dikawini mau dibuat gitu tak? Direken akhwal-akhwal kumprung gitu tak? Lek mereka nyacat ya kita juga nyacat, enggak usah cacat-cacatan. Sakotot min ainillah. Lebih baik kita saling tarahum wattafadul. Itu di akhir-akhir zaman seperti ini ngapain kita tukaran? Apalagi ekonomi sekarang, masya Allah, ini menyeluruh ya, secara internasional ya, karena perang Ukraina dengan Rusia kan masih belum selesai, jadi dampaknya pada semua. Nah, kita njaluk nang Gusti Allah muga-muga umat Islam dirukunno, kan begitu. Mudah-mudahan umat Islam semua ini dirukunno, ojo gara-gara beda imam sudah ada wah ya Allah, beda apa madhab sudah ada wah. Rasulullah tidak suka nangis. Rasulullah indelok umat pada umatnya perang tukaran, sing siji Wahabi, sing siji Sunni, sing siji Syi'i, sing siji tukaran dari siji. Subhanallah, jangan kita peruncing perbedaan, tapi carilah persamaan di antara kita. Nah itu ruhama ubainahum, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama ubainahum. Asyidda bukan berarti non muslim langsung disenedi, itu enggak boleh. Akhlak Rasulullah enggak begitu. Man adza dzimmiyan, kata beliau Rasul, faqad adzani. Barang siapa yang menganiaya non muslim yang damai, ya, yang tidak memerangi, yang bukan harbi, maka orang itu sama saja memerangi diriku. Ayo kita rukun, apalagi di bangsa Indonesia ini, ya opo, kurang opo, kurang apa nih, enak wis, tanahnya penak, banyune penak, lah tinggal kita sama-sama semuanya ya, memperbaiki diri kita sendiri masing-masing. Wis stop perbedaan, ndak ada manfaat sama sekali, sampai kiamat benar-benar tetap akan merugikan diri kita sendiri sebagai apa, umat Islam maksud saya. Balik nang Gusti Allah, sing apik iku malah wong iku tawadhu kok. Man tawadha lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Lebih baik kiainya juga begitu, apa itu para kiai ya, kita kedepankan sifat tawadhu. Ya maaf saya sendiri ya belajar tawadhu ini, juga zuriyahnya. Ayo kita kedepankan tawadhu, jangan merasa paling benar, paling hebat. Keliru semua itu, ya kita kanok manis kalimatan wahidah kok ya, kalimatun sawa bainana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yang tertawa orang-orang di luar kita, apalagi ini menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Jangan-jangan memang ada oknum yang sengaja mengacak-acak umat Islam ini. Sadarlah wahai dzurriyyah, sadarlah wahai kiai, jangan diterus-teruskan. Silakan nanti yang mumpung saya kita tak kei masukan, kalau memang mau silakan Anda pilih siapa yang Anda suka. Anda suka Prabowo silakan, Anda suka Ganjar Pranowo silakan, Anda suka Anies Baswedan silakan. Toh itu adalah putra-putra bangsa Indonesia terbaik, ya. Kenapa kok saya mengatakan terbaik? Anda kan tidak terbaik, tidak mungkin ada yang memilih, iya kan? Nah, silakan Anda. Ayo kita berkompetisi secara elegan.